ada namanya gaya belajar di era digital, di mana ananda kita generasi digital ini ada gayanya, Pak. Jadi kita perlu belajar juga, perlu tahu juga apa sih gayanya. Pertama, memang menyukai format audiovisual anak-anak sekarang, Pak. Karena Bapak kan tadi ingin kita bisa beradaptasi pada mereka kan. Nah, itulah makanya mereka nggak bisa lepas juga dari gadget, karena memang menyukai format audiovisual. Dan otak, kalau formatnya audiovisual, itu gampang ngertinya dan ingatnya lebih lama. Gitu. Ya. Kemudian bergantung pada teknologi memang anak sekarang. Teknologi yang sederhana aja, listrik. Waduh, anak sekarang Pak, listrik mati setengah jam udah gelisah gitu. Papanya virus kan nggak gitu kan, listrik mati ya udah pakai Petromax. Pakai Petromax ya, main di bawah cahaya bulan. Kalau bulan lagi purnama, Masya Allah. Kalau anak sekarang nggak bisa. Bahkan jangankan anak sekarang, saya pun ikut-ikutan. Apalagi kalau udah janji seminar online, mati lampu. Allahu Akbar. Karena era sekarang ya. Kemudian mereka senang contoh yang konkret. Jadi kalau nanti kita cerita Pak, cerita ya mereka senang kok dengar cerita kita. Tapi nggak suka dibanding-bandingin. Papa dulu ya nak, waktu belum ada lampu pakai Petromax. Ya misalnya gitu ya. Udah gitu aja, anak seneng. Yang nggak suka anak-anak, tapi kamu nak, udah lampunya bagus, pakai AC, masih juga manja. Itu yang nggak disuka anak. Jadi cerita aja tentang diri kita. Anak-anak tuh seneng loh Pak dengar cerita kita. Yang penting nggak pakai tapi kamu. Ya, papa dulu seneng tuh anak-anak. Tapi kalau pakai tapi kamu tuh ngebandingin deh, kata anak-anak kan gitu. Ya. Nah, kemudian mereka juga kritis saat berpendapat. Jadi jangan heran, ya mereka nggak bisa kita bungkam, Pak. Dulu kita kan memang ya kita diam aja gitu kan. Kalau ternyata dengan diam saja banyak terjadi penyimpangan. Termasuk salah satunya anak pakai narkoba, karena LGBT suka tawuran karena nggak boleh ngomong, nggak ada salurannya di rumah. Makanya dia ya bertingkah laku pola yang cari perhatian di luar rumah gitu. Maka sekarang anak-anak kita ya nggak apa-apa dia bicara, cuman caranya yang diajarkan. Boleh kok dia bilang, ya ayah, aku gak suka sama ayah. Bener kok, mungkin karena ayahnya terlalu sibuk gitu. Tapi caranya harus yang baik dan pantas. Saya diajarkan oleh bapak mertua saya, nak, ya Aisyah, ya pokoknya kamu, bapak saya kasih ini deh, ya benar, baik dan pantas. Udah ingat aja itu katanya. Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi amal. Ya. Nah, benar boleh kok anak bilang nggak suka, tapi caranya baik dan pantas. Kalau suaranya sudah melebihi suara keledai, itu kita ajarkan, nak suaramu kecil, nak. Ayo. Atau kita lagi duduk, anak berdiri ngomong sama kita suruh dia duduk, ambilkan kursi. Ambil kursi, nak, duduk, nak. Atau kalau nggak ada kursi, suruh di bawah dia, Pak. Tetap loh dia di bawah. Ngomongnya itu jadi kita benar, baik, pantas. Ya. Karena banyak ibu-ibu, ini anak saya membangkang, saya kasih tahu jawab, saya nasihatin jawab. Itu bukan membangkang, itu namanya kritis saat berpendapat. Karena istilah-istilah ini pengaruh. Kalau kita bilang dia membangkang, terus dia dengar lagi, masuk ke telinganya Pak, benar-benar bangkang nanti. Ya, nah ini. Kemudian ini nih untuk guru-guru ya, menyenangi guru atau tutor yang bersahabat. Bapak Ibu guru coba ingat-ingat deh, anak-anak murid Bapak Ibu guru ya, itu nanya pelajaran barangkali cuma satu, selebihnya curhat, ya nggak sih? Selebihnya curhat. Gimana Pak Harun? Selebihnya curhat. Dia tanya pelajaran yang Pak Harun ajarin cuma satu kali. Ya, habis itu terus dia bilang, tuh kan ibu saya tuh, saya udah bilang kayak gini, dia bilang begini. Curhat. Ya, makanya guru dan tutor itu yang harus bersahabat. Udah nggak bisa lagi kayak waktu kita ya, Papa Virus ya, salah disahabat. Sampingnya Quran sahabatan, Allahu Akbar. Dulu itu nggak terlalu masalah karena semua anak begitu. Ya, bahkan teknologi zaman dulu juga dipukul baru benar. Masih ingat nggak Pak televisinya Bapak? Kalau goyang-goyang kata orang tua kita pukul tuh TV-nya. Dipukul, jadi benar tuh TV. Makanya zaman dulu gimana Pak Sofyan? Sama nggak Pak? Ya zaman dulu aja teknologinya bisa dipukul. Sekarang nggak bisa. Berarti otak anak sekarang emang nggak bisa dipukul. Rubah. Dan memang dalam Quran disuruh lembut, bahkan tadi dibilang jangan dimarahin, gitu. Ya, Masya Allah. Dan satu lagi, gemar berinovasi. Jadi kadang-kadang dia, ya ibunya kaget, kenapa di rumah bongkar, apalagi waktu pandemi, bongkar, itu bukan bongkar, itu inovasi, Bu. Kenapa? Karena banyak tutorial di media sosial. Generasi sekarang nih, Pak, itu Bapak nggak usah ajarin detail, dia pokoknya kita kasih tahu aja, nah, tolong cariin misalnya ya, kemarin anak saya gitu, tempat tidur buat kucing, anak kucing, dia gampang Bu. Nggak usah kita ajarin, dia langsung searching sendiri, karena tutorialnya ada. Terus saya lihat dia, oh gitu ya caranya untuk anak kucing bisa pipis, di elus-elus perutnya. Ya, kok kamu tahu? Lihat tutorial. Nah anak sekarang kan mandiri Pak. Inilah yang harus kita akui supaya anak sekarang tidak tertekan hidup. Hindari melabel.
Kita bilang generasi mecin lah segala macam. Kata anak kita, nah kan kita nggak tahu mau lahir zaman sekarang. Ya nggak? Ini generasi robbani. Nah, jadi gini aja Pak, kan gampang ya Pak? Kurang lebih seperti itu Bapak Fairuz. Memang pengalaman kita dulu memang pasti akan ada mewarnai. Tapi karena dengan bijaksana kemudian kita belajar, maka kita bisa insya Allah beradaptasi dengan gaya belajar di era digital ini. Ya, kita ngajarin anak tadi, kasih arahan itu untuk memenuhi otak yang di depan, neuron-neuron yang di sini gitu. Ya, tapi watak dan bakat itu sudah Allah kasih, letaknya sekitar di lobus parietalis. Di sini sudah ada. Ya. Maka watak dan bakat harus kita pelajari. Nanti kalau nanti kita ada waktu kapan, insya Allah nanti Bu Zira janjian lagi belajar watak gitu ya, bakat gitu. Tapi nanti insya Allah sebetulnya di tanggal 25 Mei saya ada kursus online ya, jam 9 sampai jam 3 siang itu belajar bakat, menemukan bakat diri sendiri dan menemukan bakat anak-anak gitu. Memang ini ranahnya psikolog, tapi kita jadi orang tua, ini diminta menjadi sepertiga psikolog. Nanti bila sakit berlanjut hubungi psikolog betulan gitu ya. Nah, ini kan berinteraksi nanti antara ajaran-ajaran kita. Memang sama anak kita ajarkan tegakkan sholat, nah, tapi nanti gaya sholatnya dipengaruhi oleh watak. Atau yang simpel saja, nah buang sampah tempat sampah ya nak. Tapi nanti gaya buang sampahnya anak kita dipengaruhi oleh watak. Ada anak watak yang memang ya selalu melakukan dengan sempurna. Itu ke tempat sampah betul-betul dipencet di pedalnya, terbuka tutup sampahnya, dia masukkan sampahnya. Ada anak yang memang wataknya ekstrovert, gembira, ya, dia buang sampahnya itu kayak main basket. Pernah lihat ibu-ibu, ayah, bunda, buang sampah kayak main basket gitu, ya. Yes, masuk. Kalau nggak masuk, oke, besok baru masuk lah. Besok sampahnya di sampingnya, kan gitu, ya kan? Nah, terus ada juga anak yang oke, buang sampah pada tempatnya, tapi dia suruh adiknya, dedek tolong buangin sampah deh. Itu semua gaya itu karena wataknya. Watak yang ada di sini gitu. Nah, untuk itu mencari tempat sampah aja harus sesuai watak. Di kamar anak yang sempurna tadi taruh yang pakai tutup karena anak sempurna nggak suka lihat sampah yang kebuka. Buat anak yang spontan, anak ekstrovert, taruhlah tempat sampah yang nggak pakai tutup. Karena kalau dia lempar sampahnya bisa langsung masuk gitu. Ya, nah ini yang harus kita berinteraksi antara apa yang kita ajarkan, kita arahkan. Tadi kan Al-Quran udah di sini ya, kita arahkan, kita nasihati, ya hadis-hadis kita sampaikan, kemudian kita bacakan juga sirah Rasulullah, sirah Nabi, ini masuk di sini. Tapi perlu tahu ini wataknya apa ya, sama bakatnya apa ya gitu. Watak dan bakat genetik. Ya, cuman dia tidak persis sama dengan watak kita karena nanti ada kombinasi tambahan watak, kombinasi dari ayahnya atau dari kakek neneknya atau dari buyutnya gitu. Ya. Dalam dunia kesehatan kalau kita bilang genetik itu bapak ibu kita sampai 7 leluhur ke atas ada gennya semua. Ya, jadi sekali lagi ini tambahannya, insya Allah kapan-kapan kita lanjut ya, insya Allah ya.